Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik dan kita masih berbincang bersama Ketua KPU Jawa Barat, Ibu Umi Wahyuni. Dan jangan lupa pemirsa, Anda harus menggunakan hak pilih Anda tepat di hari Rabu 14 Februari 2024. Ibu Umi, kalau kita melihat rilis dari Bawaslu RI bahwa Provinsi Jawa Barat ini masuk ke peringkat keempat kategori rawan terkait juga dalam kerawanan pemilu atau IKP di Jawa Barat itu ada di angka 77,08% atau berada di urutan keempat. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, karena memang kalau kita lihat dari indeks kerawanan pemilu dari teman-teman Bawaslu, salah satu indikatornya kan karena memang jumlah pemilih di Jawa Barat itu besar. Jumlah pemilih di Jawa Barat itu adalah provinsi terbesar se-Indonesia. Sehingga mengakibatkan juga kita harus manage terkait dengan baik itu tahapan ataupun sarana dan prasarana yang harus kita siapkan. Dan yang kedua, dinamika politik di Jawa Barat itu juga cukup dinamis. Karena semua yang rata-rata tokoh dan partai politik itu adanya di Jawa Barat. Nah, kemudian yang ketiga, karena memang jumlah pemilih yang besar sehingga mengakibatkan logistik kita yang besar. Sehingga memang ini menjadi tantangan buat kita bagaimana kita melakukan manajemen logistik. Jadi memang wajar kalau teman-teman di Bawaslu menetapkan Jawa Barat ini ada peringkat keempat karena memang beberapa faktor yang dilakukan indikator bisa menjadikan indikator terkait dengan kerawanan pemilu. Oke, baik. Jadi memang ini perlu betul-betul diantisipasi agar soal kerawanan pemilu ini bisa diminimalisir lah, seperti itu betul. Ya Bu Umi ya. Oke, dan melihat juga salah satu hal yang paling menarik pemirsa dalam pemilu kali ini, mungkin tidak hanya pemilu kali ini tapi juga sebelumnya, tapi tampaknya pemilu kali ini akan menjadi cukup banyak, itu adalah soal informasi yang beredar di masyarakat seiring dengan berkembangnya teknologi, terutama soal informasi hoax. Nah, bagaimana KPU Jawa Barat ini menangkal informasi-informasi hoax di luaran sana nih Bu? Iya, kita nggak bisa hentikan pemberitaan ataupun informasi-informasi hoax. Karena memang hari ini kita juga harus dengan realita kemudahan kita mendapatkan informasi juga ini menjadi kesadaran kita kalau hoax itu tidak bisa ditangkal, tetapi kita juga harus cerdas dalam menjadi pemilih. Sehingga itu yang selalu kita edukasikan kepada teman-teman pemilih, khususnya pemilih di Jawa Barat, kalau mari menjadi pemilih yang aktif dan cerdas. Karena tadi ketika kita mendapatkan berita yang belum tentu kebenarannya, kita harus juga pastikan tentang kebenaran dari fakta berita itu. Dan KPU Provinsi Jawa Barat sekarang juga sudah memberikan informasi seluas-luasnya, baik itu di web KPU dan media sosial KPU yang begitu mudah untuk kita akses. Ini salah satu juga antisipasi kita terkait dengan bagaimana kita meredam untuk permasalahan hoax di Jawa Barat. Oke, baik. Nah, untuk menangani tadi soal hoax, soal kerawanan sendiri, ini bagaimana juga KPU mendorong partai politik, peserta pemilu, ataupun juga mungkin para peserta pemilu bakal calon legislatif yang nanti mungkin juga ditetapkan untuk terus mendorong juga meminimalisir kerawanan pemilu, bahkan juga hoax ini, Bu. Seperti apa? Iya, kami selalu bersinergi dengan teman-teman peserta pemilu yang notabene dari partai politik. Suksesnya terselenggaranya pemilu itu juga salah satu faktor stakeholdernya adalah teman-teman partai politik selaku peserta pemilu. Artinya teman-teman ini juga bisa melakukan kerja demokrasinya dalam ranah teman-teman partai politik. Mari bersama KPU, kita selalu bilang mari bersama KPU memberikan edukasi. Kalau teman-teman partai politik terkait dengan pendidikan politik, kalau kami terkait dengan pendidikan pemilih. Nah, dua hal ini kan bisa beriringan. Betul. Karena bayangkan kalau 18 partai politik ini bekerja semua, memberikan edukasi untuk masyarakat Jawa Barat, ini kan sangat membantu kami KPU dalam melakukan terkait dengan pendidikan pemilihnya. Oke, baik. Berbicara soal pemilih, ini target
partisipasi pemilih juga ini cukup tinggi nih Bu, Jawa Barat ada di angka 80% ya. Nah, bagaimana optimis dari rekan-rekan komisioner yang baru saja dilantik ini dengan target 80%? Seperti apa hal ini agar bisa tercapai atau bahkan mungkin bisa lebih partisipasi di pemilu serentak 2024 ini lebih dari 80%? Ya, target kami memang 80%. Karena apa? Karena memang terkait dengan partisipasi pemilih ini menjadi penting juga buat kita. Kami juga menyadari partisipasi pemilih ini juga memberikan efek yang cukup ketika kita nanti partisipasi di Jawa Barat besar. Dan kami juga menyadari tadi partisipasi ini tidak bisa KPU lakukan sendiri tanpa sinergi. Sehingga memang yang menjadi penting bagi kita adalah melakukan sinergi dengan semua pihak. Karena tadi penyampaian informasi untuk masyarakat seluruh Jawa Barat ini juga penting. Karena tadi ketika informasi menjadi benar, informasi sampai pada masyarakat, ini menjadikan tingkat partisipasi kita juga tinggi nanti. Oke, baik. Jadi target cukup tinggi, tetapi juga optimisme dengan adanya konsolidasi dengan berbagai stakeholder. Ini menjadi salah satu upaya dari KPU Jawa Barat, Bu ya, untuk mencapai target 80% ini. Kita berdoa bersama agar bisa melebihi target itu ya, Bu, tingkat partisipasi dari 35,7 juta pemilih yang ada di Jawa Barat, terutama ini banyak juga pemilih pemula. Nah, sedikit soal pemilih pemula. Seperti apa Ibu melihatnya? Iya, pemilih pemula itu punya dua klasifikasi. Kalau sehari ini kita sering bilang kalau pemilih pemula itu hanya anak muda, gen milenial yang baru pertama kali memilih. Kita juga harus edukasi kepada masyarakat. Pemilih pemula itu juga yang pertama adalah pemilih yang memang baru pertama pemilih karena usianya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman di TNI atau Polri yang purna tugas. Ketika menjadi TNI atau Polri kan tidak diperbolehkan. Betul. Sehingga ketika sudah purna tugas baru diperbolehkan untuk memilih. Di Jawa Barat hampir 43%, bahkan di pemilu 2019 kemarin 43% ini adalah pemilih pemula atau pemilih milenial tingkat partisipasinya. Jadi kami juga telah melakukan pendataan terkait dengan pemilih milenial dan ini juga besar di Jawa Barat. Sehingga kami juga lakukan strategi-strategi untuk bagaimana teman-teman pemilih milenial ini juga menjadi pemilih yang aktif dan cerdas dalam pemilu 2024. Oke. Termasuk mengikut sertakan dalam berbagai kegiatan atau proses pemilu. Betul, karena memang teman-teman pemilih milenial ini bisa menjadi tiga partisipasi. Yang pertama adalah sebagai pemilih yang notabene sudah umur 17 atau sudah pernah menikah. Kemudian yang kedua menjadi peserta. Kemudian yang terakhir yang kita selalu mengajak pada teman-teman pemilih milenial ataupun pemilih pemula adalah mari menjadi bagian petugas KPPS kami. Karena di Jawa Barat dengan 140.457 kita akan melakukan rekrutmen sekurang lebih hampir 1.300.000 orang. Nah, ini kan kesempatan teman-teman muda, teman-teman pemilih milenial untuk menjadi bagian dari pesta demokrasi sejarah pemilu 2024. Oke, nah ini harus dianggap menjadi pesta demokrasi pemilu 2024. Jadi kalau pesta itu harus senang, Bu ya. Berbahagia, berbahagia, tidak boleh ada yang ricuh, ya, seperti itu. Baik. Betul. Nah ini soal ricuh karena mungkin keterbatasan waktu nih, Bu. Terakhir, apa yang ingin disampaikan terutama soal pemilu damai 2024? Silakan mungkin terakhir closing statement dari Ibu Umi, silakan. Iya, pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi semua kalangan. Mari bersama KPU Provinsi Jawa Barat kita sukseskan pemilu 2024. Suksesnya pemilu 2024 perlu sinergi dengan semua pihak. Sehingga KPU Provinsi Jawa Barat mengajak semua pihak untuk menjadi pemilih yang aktif dan cerdas dalam mensukseskan pemilu 2024. Oke, baik. Ketua KPU Jawa Barat, Ibu Umi Wahyuni. Terima kasih. Hatur nuhun Ibu sudah bergabung di Ainis Jabar. Sehat terus. Amin, terima kasih. Baik, pemirsa itu dia perbincangan kita bersama Ketua KPU Jawa Barat Ibu Umi Wahyuni. Dan jangan lupa sekali lagi untuk Anda pastikan Anda menggunakan hak pilih Anda di tanggal 14 Februari 2024 atau di hari Rabu 14 Februari 2024 dan simak terus program Gaspol menjadi wadah informasi bagi Anda untuk mewujudkan pemilu damai di 2024 mendatang. Dan Anda bisa menyimak kembali seluruh perbincangan kami melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung mewakili kru yang bertugas.
Saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.